positif ya. Perkenalkan, saya Dr. Pramanta, PGP Angkatan 10 dari SMA Negeri Katinanggung. Baiklah Bapak Ibu, capaian pembelajaran yang akan saya sampaikan ini ada 6. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi segitiga restitusi. Berbicara dari disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, di sini bahwa disiplin adalah tata tertib teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah ada disiplin motor. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran persepsi keteladanan sikap merdeka. Dengan kata lain, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan dan prestasi. Yang selanjutnya adalah budaya positif adalah lingkungan yang diwarnai dengan nilai dan keyakinan universal, di mana sebuah investasi yang berharga untuk masa depan murid. Dengan membangun budaya positif kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung murid untuk belajar, berkembang dan mencapai potensi penuh merdeka. Ciri-ciri budaya positif: pertama, lingkungan yang aman dan mendukung. Kedua, hubungan yang positif. Ketiga, fokus pada pembelajaran. Keempat, nilai-nilai yang jelas. Kelima, disiplin yang positif. Keenam, keterlibatan murid. Dan ketujuh, perayaan kesuksesan. Manfaat budaya positif ada 4. Pertama, meningkatkan hasil belajar. Kedua, mengurangi perilaku negatif. Ketiga, meningkatkan kesehatan mental. Dan keempat, membangun karakter. Proyek dari nilai kebajikan di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuannya menanamkan motivasi yang ketiga pada diri kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini motivasi itu apa? Merupakan daya pendorong yang mendukung seseorang untuk melakukan tindakan. Di mana 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini diambil dari bukunya Prestasi School Disiplin karya Diana Dikoson. Sementara hukuman adalah konsekuensi negatif yang diberikan kepada seseorang atas pelanggarannya. Jadi intinya di restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya menunjukkan hal lain untuk membutuhkan proses yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Proses ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Nah, selanjutnya di 2.3 keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Di dalamnya ada guru dan murid. Ya, nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas, di mana menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Ciri-ciri keyakinan kelas bersifat universal positif, jelas dan mudah dipahami, terbatas jumlahnya dan dapat diterapkan. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Pertama, libatkan seluruh warga kelas. Selanjutnya, brainstorming, diskusi dan seleksi, rumuskan keyakinan kelas, tuliskan dan tampilkan. Terakhir, review dan revisi. Maka keyakinan kelas merupakan salah satu cara yang efektif untuk membangun budaya positif di kelas. Dengan menerapkan keyakinan di kelas diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu murid dalam mengembangkan karakter positif. Nah, di sini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1 misalkan, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, terus merasa aman. Nah, di keyakinan kelas 5, bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini di keyakinan kelas 7, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, selanjutnya kita di kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, di sini ada tampak dan tidak tampak. Seperti contoh, hormat ya. Nah, dukung tepat waktu. Nah, tidak tampaknya berarti sering hadir terlambat. Kalau bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Berarti tidak tampaknya tidak menghargai guru dan acuh tak acuh. Rasa diterima dan dimiliki, tampaknya seperti melibatkan semua orang atau semua anggota kelompok, sementara tidak tampaknya mengucilkan diri salah satu teman dari temannya. Maka di sini ada 3Y, ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Contoh, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, atau tolong ya, gitu kan, permisi, atau misalkan lagi boleh saya pinjam. Terlihat, berarti berempati terhadap perasaan orang lain. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, itu segitiga ini. Kegiatan-kegiatan keyakinan kelas, contoh misalkan kegiatan tugas saya, tugas kamu, artinya tugas guru, tugas murid. Contoh, guru mengajar, berarti murid belajar. Guru mendidik, murid mencoba. Guru menyakiti atau disakiti, berarti tugas guru ditugaskan bukan menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar. Guru tugasnya bukan mengeluh. Guru tugasnya bukan merusak barang pribadi orang lain. Nah, atau guru tugasnya bukan menyiapkan makanan atau alat-alat tulis. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang dalam sesuatu yang diungkapkan oleh pelajar dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu, bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib, termasuk juga mengatur pentingnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ini diambil dari buku kuning halaman 4 Ki Hajar Dewantara. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada 3 kebutuhan manusia. Pertama
pertama kebutuhan fisik, kebutuhan emosional dan sosial, kebutuhan spiritual. Ciri-cirinya adil, merata, berkelanjutan, damai dan sejahtera. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi tujuan dari restitusi adalah mencapai posisi manajer. Dalam posisi ini, siswa didorong untuk menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan mampu membuat keputusan yang baik. Maka bagaimana kita pendekatannya? Fokus pada solusi daripada hukuman, mendorong tanggung jawab, membangun hubungan, dan meningkatkan motivasi intrinsik. Maka restitusi di sini intinya bekerja sama dengan orang tua, dengan siswa untuk mengembangkan sesuai dengan mereka untuk mengikutinya. Nah, yang terakhir ini restitusi segitiga, di mana langkah yang kita ambil satu, stabilkan identitas. Kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi tujuan utama segitiga restitusi, membantu murid, memberikan kesempatan kepada murid, membangun rasa tanggung jawab dan disiplin positif, memperbaiki hubungan dengan orang lain yang terkena dampak kesalahan mereka. Nah, di sini ketiga strategi tersebut intinya bahwa guru yang sudah menggunakan berbagai versi dengan gayanya masing-masing bukan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Itu saja yang kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang Bapak dan Ibu ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Bergerak dan menggerakkan. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Hidayat, saya dari SMA Nanggung. Saya mengajar di mata pelajaran seni budaya. Tadi saya mendengar ada yang disampaikan oleh Bapak itu tentang manajerial apa sih? Restitusi manajerial. Nah, mungkin ini adalah istilah yang baru pertama kali saya dengar atau hal yang mungkin baru untuk saya, dan mohon untuk dijelaskan secara rinci dan diberikan contohnya Pak agar saya mengerti. Itu saya tentang manajerial, restitusi manajerial gitu Pak. Ya, di slide berapa nih? Ada manajer. Terima kasih Pak Hidayat. Kaitan dengan apa yang disebut manajerial. Tadi kita runut dulu dari awal bahwa restitusi adalah pendekatan disiplin positif yang berfokus dan membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari konsekuensinya. Di sini, menurut teori William Glasser, bahwa ada 5 identifikasi dalam posisi untuk kontrol umum bagi murid. Nah, pertama dengan model penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman atau partner gitu ya, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Adi, apa sih manajer gitu kan? Posisi di sini adalah posisi terakhir di mana kita sebagai guru dalam menangani murid atau siswa. Contoh misalkan Pak Adi sebagai Pak Adi menemukan siswa, misalkan anak yang berpakaian tidak tepat gitu.
Nah, contohnya misalkan Pak Adi tidak langsung menegur, tapi kata Pak Adi, nah boleh nggak kamu apa bukan memperbaiki, boleh ketika kamu dengan bapak sebentar ke ruangan, ke ruangannya. Nah, artinya di sana si anak itu tidak ditegur misalkan kamu salah, kamu ini salah. Artinya posisi pertama si anak itu tahu bahwa dia itu salah, terus dia mengaku atas kesalahannya. Nah, di sini berarti posisi Pak Adi untuk istilahnya bukan memperbaiki tapi mengingatkan supaya anak itu tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi posisi Pak Adi itu sebagai posisi memberikan masukan gitu, masukan positif terhadap anak yang dia melakukan kesalahan tadi, seperti dia melanggar aturan tidak memakai seragam dengan tepat, misalkan pakai seragam seharusnya di hari Jumat pakai seragam hari Jumat gitu, ternyata dia mau pakai baju batik atau pakai baju olahraga misalkan. Jadi posisi Pak Adi di sini bukan menegur tapi memberikan istilahnya masukan yang positif seperti itu. Jadi kalau misalkan ada lagi pemantau Pak Adi cukup banyak melihat aja gitu, tanpa menegur gitu. Kalau teman kan misalkan tadi sebagai teman, mungkin kalau posisi sebagai teman bisa digunakan di wali kelas. Posisi wali kelas itu bisa dijadikan sebagai posisi teman. Artinya pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pembuat rasa bersalah artinya tadi si anak itu mengakui bahwa yang dia lakukan itu salah. Kalau penghukum berarti apa? Kamu salah, Bapak tidak mau tahu gitu. Kamu harus membersihkan WC misalkan. Padahal si anak itu apa? Tadi kesalahannya atau dia tidak konsekuensi dengan ketentuan kelas yang telah disepakati. Nah, dari eksekusi ini maka sebelumnya kita buat dulu keteraturan kelas agar di kelas itu anak-anak atau siswa dan murid itu bisa nyaman terhadap kita. Begitu mungkin tadi ada tambahan? Ada Pak? Silakan masih tadi. Jadi yang adik dapat dari Bapak gitu ya. Memang ini juga pernah adik baca gitu ya Pak, dan nonton juga video-video yang eksekusi. Untuk menurut Bapak gitu, menurut Bapak pribadi, secara pribadi, menurut Bapak, pemposisian diri kita sebagai guru lebih tepatnya itu menjadi posisi kontrol yang mana, yang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, atau Bapak menemukan pemposisian pribadi secara Bapak, secara kan Bapak udah bertahun-tahun gitu melakukan pengajaran atau pendidikan kepada siswa-siswinya. Apakah Bapak menemukan sesuatu yang baru atau kita mengikuti rules yang ada di sini dan kita hanya menerapkannya saja atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Setelah saya menemukan dari teori restitusi ini, awalnya memang betul. Jadi lebih kepada posisi di penghukum bahwa anak itu tetap bersalah. Tapi setelah dikaji, dipahami, ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata setelah diidentifikasi itu bukan tidak banyak, kurang begitu bermanfaat gitu. Apa yang dirasakan oleh siswa, oleh murid. Makanya saya mencoba juga kemarin menyadari bahwa saya itu salah gitu kan. Artinya bukan menyebutkan dia yang salah, artinya dia menyadari dengan kesalahannya. Akhirnya saya gunakan dengan identifikasi yang kelima, yaitu dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ajis ya. Silakan duduk Ajis. Ya, Pak, makasih. Gimana Ajis kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah Pak, Ya, sehat. syukur alhamdulillah. Kenapa Ajis pakai batik? Ajis lupa Pak, kirain Ajis sekarang hari Rabu, ternyata hari Selasa. Lupa kenapa? Kan anak-anak yang lain pakai baju abu putih. Gak ada yang ngingetin Pak di rumah, soalnya orang tua pada nginep ke rumah nenek. Jadi biasanya suka disiapin gitu seragamnya, sekarang enggak Pak. Tapi Ajis tahu kan tentang ketentuan kelas yang Pak kita sepakati? Iya Pak. Apa salah satunya? Memakai seragam sesuai dengan jadwalnya Pak. Oh iya. Terus Ajis ini lupanya karena itu. Iya Pak, soalnya semalam juga Ajis begadang Pak, terus tadi bangunnya juga agak siang. Jadi buru-buru Pak Ajis. Oh begitu alasannya. Iya Pak. Kalau misalkan Ajis lupa, ini Bapak saranin di rumah apa di kamar kamu buatkan jadwal. Ada nggak jadwal yang udah dibuat misalkan di itu di kamar? Belum ada Pak. Kalau jadwal belajar Belum. Belum. Cuma di HP doang jadwal belajar Pak. terus sekarang kamu bawa bukunya, buku apa yang dibawa hari ini? Sama Pak, hari Rabu. Jadi intinya Ajis itu melupakannya, melupakan bahwa hari ini tuh hari Selasa, Iya. tapi Ajis dianggap Hari Rabu Pak. Iya. Nah, intinya dari Bapak begini, pada hal yang telah kita sepakati di keteraturan kelas, Iya. nah, bahwa pertama udah jelas ya cara berpakaian, cara bersopan santun itu kan udah disepakati. Iya. Nah, takutnya Bapak kenapa membiarkan Ajis misalkan sekarang kan Ajis sendiri yang sadar ya datang ke ruangan Bapak. Ajis bahwa kata Ajis, saya memakai baju batik ini karena lupa hari itu. Kalau misalkan takutnya besok lusa teman-teman Ajis ngikutin Ajis. Nah, untung Ajis sadar datang ke ruangan Bapakmu menyatakan bahwa saya telah melanggar keteraturan kelas. Nah, sekarang konsekuensinya Ajis gimana? Ajis minta maaf Pak, gak bakal diulangin lagi kesalahannya. Oke, Bapak jujur kalau misalkan atas kesadaran kamu, kesadaran Ajis meminta maaf, pasti Bapak maafkan karena yang namanya manusia. Cuman lupanya jangan sering, Iya, gitu ya, jangan sering karena lupa yang ini jadi kebiasaan. Nah, kenapa Bapak juga pertama manggil Ajis, yang kedua Ajis pun sadar dengan sendirinya datang ke ruangan Bapak. Intinya bahwa sekolah punya aturan itu untuk apa? Untuk keseragaman kita semua, supaya tidak ada diskriminasi antar siswa itu sendiri. Nah, bagus Ajis sekarang datang ke ruangan Bapak dengan meminta maaf, berarti Ajis paham tentang keteraturan kelas seperti itu. Dari Bapak sekali lagi tolong untuk kedepannya sifat lupanya Ajis. Nah, saya harus ingat begitu ya. Makanya tadi kata Bapak tempel jadwalnya di kamar. Itu saja mungkin dari Bapak ya. Iya Pak. Terima kasih atas kesadaran Ajis datang ke ruang Bapak. Ya Pak. Silakan. Sekali lagi maaf ya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Vincent Pak. Oh, Vincent, silakan masuk, Sen. Pak, misi Pak. Ya. Silakan duduk. Baik, Pak. Gimana kabar Vincent, sehat? Alhamdulillah baik Bapak. Anak-anak tadi ada yang tidak masuk di kelas? Alhamdulillah masuk semua Pak. Alhamdulillah, syukur. Terus gimana Vincent, ada apa ceritanya? Ini Bapak, Vincent mau sedikit cerita soal guru yang kemarin. Jadi Vincent rasa guru itu semakin tidak suka kepada Vincent. Karena Vincent rasa setiap Vincent bertemu beliau selalu tidak ingin melihat Vincent dan tidak pernah nanya kepada Vincent. Bagaimana menurut Bapak? Setelah kemarin Bapak kaji dan teliti, mungkin takutnya nih Vincent berpraduga yang
istilahnya apa, berpraduga salah ya. Itu hanya prasangka Vincent gitu terhadap si bapak tersebut. Tapi kalau misalkan ini istilahnya si bapak tersebut ke Vincent sekarang semakin ini, insya Allah bapak nanti akan dikomunikasikan dengan beliau. Tetapi ini masukan dari bapak ke Vincent, coba dulu komunikasi dengan beliau. Takutnya nanti Vincent semakin praduga yang tidak baik, padahal beliau mah tidak apa-apa gitu. Nanti Vincent sendiri yang akhirnya terkucilkan oleh beliau gitu ya. Jadi pada intinya menurut bapak mah lebih baik Vincent bertabayun dulu dengan beliau. Kalau mudah-mudahan beliau tidak berprasangka yang tidak baik terhadap Vincent. Nah kan kata bapak juga, kalau misalkan guru itu kan sama, tidak semua guru itu bisa dikatakan karakternya sama. Karena apa? Karena kan kata bapak juga, guru pasti punya salah, ada yang benarnya. Karena guru itu manusia, sifat manusia kan ada benar dan ada salah. Nah takutnya prasangka Vincent salah, padahal si guru tersebut tidak berprasangka atau berpraduga yang tidak baik kepada Vincent, nanti Vincent sendiri yang jadi malunya gitu. Tapi insya Allah bapak yakin Vincent sama bapak udah istilahnya apa, di kelas udah dijadikan sebagai ketua kelas atas dasar anak-anak. Berarti Vincent sudah bisa mana yang baik dan mana yang benar. Penilaian Vincent terhadap si bapak guru tersebut, mudah-mudahan prasangka itu istilahnya apa, si bapak itu baik-baik aja terhadap Vincent gitu. Nah pada intinya Vincent tabayun dulu. Adapun nanti urusan beliau itu bersama Vincent, bapak akan tanyakan dulu ya. Mudah-mudahan itu bisa terselesaikan dan Vincent bisa nyaman lagi di kelas seperti itu. Mudah-mudahan apa yang hari ini Vincent sampaikan bapak bisa menyelesaikannya dengan beliau ya. Oke. Baik Pak, nanti Vincent akan coba tabayun dengan beliau. Amin. Semoga itu cuma prasangka Vincent saja. Betul ya, pokoknya Vincent jangan merasa kecil hati. Insya Allah bapak akan membantu supaya permasalahan Vincent dengan beliau itu mudah-mudahan tidak terjadi masalah, justru karena proses prasangka yang kurang baik tadi. Mungkin dari bapak gambarannya seperti itu. Pokoknya Vincent tetap semangat, belajar yang semakin giat, berikan teladan yang terbaik bagi kawan-kawannya di kelasnya ya. Oke. Baik Bapak, itu aja, terima kasih. Ya sama-sama ya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, inilah tanggapan dari murid kami tentang aksi demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Maulana dari kelas 11-2. Di sini saya akan menanggapi teguran beserta nasihat yang Bapak Jabal berikan kepada saya dalam menyikapi perilaku saya yang salah menggunakan seragam sekolah sesuai aturan. Tanggapan saya terhadap sikap Pak Jabal sangatlah penting, karena kalau siswa tersebut didiamkan saja, maka siswa tersebut akan terbiasa menggunakan seragam sekolah tidak sesuai aturan. Dan juga perilaku tersebut akan menular kepada siswa lain, sehingga siswa lain ikut-ikutan memakai seragam tidak sesuai aturan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincentino Chandra dari kelas 10-3. Di sini saya akan menanggapi hasil konsultasi saya terhadap Bapak Jabal atas masalah saya, yaitu berprasangka buruk terhadap guru lain. Terima kasih kepada Bapak Jabal yang telah memberikan perhatiannya dan memberikan arahan terhadap saya. Solusi yang telah diberikan sangat membantu. Ternyata selama ini guru tersebut tidak berniat jahat terhadap saya. Itu terjadi hanya karena ada miskomunikasi. Ternyata guru tersebut sangatlah baik dan kini saya menjadi nyaman belajar di kelas.
Menurut saya, Bapak Jabal memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendengar yang baik. Bapak Jabal selalu mendengarkan cerita saya dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi, sehingga saya merasa didengar dan dihargai. Yang kedua, Bapak Jabal merupakan orang yang sabar. Bapak Jabal selalu sabar dalam mendengarkan cerita saya. Dan yang ketiga yaitu motivator. Bapak Jabal merupakan seorang motivator yang luar biasa, sehingga saya menjadi lebih percaya diri untuk menghadapi masalah saya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.